Mengupas sisi tersembunyi dari seni tari khas Kabupaten Purworejo yaitu Tari Dolala, menjadi fokus utama pembahasan sebuah seminar nasional Sisi Tersembunyi Dolala yang digelar oleh Yayasan Nuhantra Bakti Budaya Purworejo di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo yang beralamat di Utara Alun-Alun Kota Arjo, Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu 10 September 2022 lalu. Seminar nasional yang dimoderatori oleh pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Sudibyo M. Hum, dengan mengambil tema Dolala, riwayat yang tak terkisahkan itu, menghadirkan 3 pembicara utama, yaitu pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Jarod Heru S.M. Hum, penari Dolala Grup Kusuma Jati Kuto Arjo Ashadianti, dan budayawan Purworejo Sukoso DM SPD. Selain mengupas sisi tersembunyi Dolala, seminar juga diisi dengan peluncuran produk Lee Scarf Dolala Edition dan pameran lukisan bertema Dolala. Seminar juga menjadi lebih semarak dengan penampilan memukau seni tari Dolala dari Grup Kusuma Jati Kuto Arjo. Hadir dan mengikuti seminar itu Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Diah Woro Setyaningsih, pelaku seni tari Dolala se-Kabupaten Purworejo, tokoh budayawan dan pemerhati seni Purworejo. Seminar itu tak hanya diikuti secara offline namun juga secara online atau Zoom meeting dan live YouTube oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo. Disampaikan oleh Ketua Kegiatan Seminar Nasional Dr. Sudibyo M. Hum bahwa sesuai dengan judul seminar, kegiatan seminar itu dilaksanakan untuk mengangkat isu yang selama ini mungkin belum pernah dibicarakan secara luas tentang Dolala atau Angguk di Purworejo. Pengambilan tema riwayat yang tak terkisahkan dengan harapan ingin memperkaya wacana tentang Dolala, tentang Angguk, bahwa Dolala dan Angguk itu ternyata tidak satu warna dan Dolala itu ternyata sangat plural. Hasil poin tadi Pak dari Pak narasumber yang disampaikan mungkin Pak. Saya kira dari Mbak Yanti dia mencoba mengungkapkan sesuatu yang menarik untuk saya karena mencoba menarik relasi antara Dolala dengan tradisi Sufisme Nusantara yang bergerak dari barat ke timur gitu ya. Dan salah satunya sampai ke satu wilayah yang disebut Panjer yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ini merupakan satu wilayah penting sejak zaman Sultan Agung menyerang Batavia. Jadi Sufisme itu kemudian berkembang di wilayah itu antara lain tadi penjelasan Mbak Yanti. Kemudian Pak Koso mencoba memberi testimoni tentang perjalanan Dolala di Purworejo dari awal hingga akhir sampai modernisasi baru dalam seni Dolala. Kemudian dari Pak Jarod karena beliau meneliti lebih banyak fokus pada hasil penelitiannya. Memang hasil penelitiannya begitu. Jadi beliau lebih banyak mengamati Dolala Kali Kesingan. Sehingga mengatakan bahwa perbedaan itu satu hal yang sangat wajar dan itu harus disyukuri saya rasa. Saya rasa
perbedaan itu disyukuri, karena itu malah justru merupakan khazanah kekayaan seni Dolala. Kalau terhadap perbedaan kostum yang kenapa biosinggung gitu yang terlalu ekspos paha seperti apa? Iya, saya kira nggak ada masalah, saya rasa ya. Selama ini asalkan memang begitu, karena bagaimanapun juga mereka representasi masyarakat kita yang bermacam-macam. Representasi masyarakat kita yang bermacam-macam. Tadi sudah sempat disebut ada yang dengan model saweran ini itu dan sebagainya. Harapannya bahwa ini yang paling penting saya rasa ya, bahwa Dolala itu sebenarnya plural menurut saya. Jadi justru pluralitas itu yang harus dijaga tetap gitu, karena kesenian rakyat itu adalah ekspresi masyarakat yang paling dasar saya rasa. Jadi bisa berbeda-beda, tidak usah berpikir tentang bentuk yang mungkin yang satu harus begini, itu tidak. Itu semuanya harus dihargai dan dihidupi kalau bisa. Dan itu merupakan kekayaan budaya Purworejo. Nah, mungkin ada pesan yang akan disampaikan terhadap masyarakat atau para pelaku Dolala atau mungkin dari pemerintah daerah sendiri, Pak, untuk nguri-nguri atau secara kepemilikan sendiri. Tetap berkaryalah dan terus berkreasi. Tetap berkarya dan terus berkreasi. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi kreasi baru terus harus dibangkitkan gitu. Tetapi bahwa ada bentuk yang lain itu juga harus dihargai. Jadi perbedaan itu harus tidak harus menimbulkan perbedaan pendapat yang meruncing hati tidak. Saya kira semuanya pantas diberi kesempatan untuk berkembang. Justru ini menjadi sesuatu banget begitu untuk kami dan menjadi penyemangat juga bahwa ketika sudah ada keinginan dari masyarakat untuk kembali mencintai budayanya kita. Jadi sedikit menjawab keresahan lah ketika kemudian sedikit budayanya kita itu yang menjadi ciri khasnya Purworejo, tari Dolala ini kemudian mau kita bahas lagi, mau kemudian kita kembalikan lagi seperti apa toh. Bahkan tadi luar biasanya saya itu baru ngerti ini dijelaskan bentuk tangannya seperti ini tuh artinya apa. Kostumnya seperti ini tuh artinya apa, itu saya juga baru ngerti ini, padahal saya itu sudah dulu waktu di protokol itu sudah nge-MC penampilan Dolala zaman dahulu. Kalau itu ceritanya beda gitu, maksudnya ya nggak cuma sekedar Dolala lalu tampil, tapi ternyata ada roh, ada sesuatu yang maknanya dalam gitu. Nah ini memang kemudian menjadi PR-nya kami dari dinas untuk kemudian menindaklanjuti hal semacam ini, entah lewat workshop atau apapun, untuk kemudian kita akan kumpul lagi, sehingga pada saatnya nanti bersambung dengan programnya Pak Aan waktu itu di Dolala itu inginnya menjadi branding tourism gitu, jadi bisa berembuk lagi untuk untuk menjadikan branding bahwa ini punyanya Purworejo itu seperti apa, sehingga bisa sama dengan Banyuwangi, bisa sama dengan revisi gitu branding. Sebetulnya bukan revisi tapi dikembalikan lagi gitu, yang ini menjadi sarana edukasinya juga untuk anak-anak kita, untuk generasi muda. Nah, ini kan menjadi hak cipta, artinya menjadi ciri khas milik Kabupaten Purworejo. Nah, program dari dinas sendiri ke depan nanti terhadap Dolala sendiri pun nanti akan seperti apa gitu? Kalau di sisi kita untuk yang sementara ini sudah dilakukan di sisi pembinaan sama pelestariannya, justru kalau kita harus mengangkat keinginan pasar memang tidak bisa. Ketika mereka, terus nih saya nggak boleh seperti ini, kemudian yang mau kasih makan saya siapa? Nah gitu kan jadi menjadi polemik. Tapi ketika memang ini diberi kesempatan oleh dinas untuk tampil, kita mencoba untuk dikembalikan ke marwahnya gitu ya, ke pakemnya, gerakan-gerakannya, kemudian iringannya juga tidak kemudian ada banyak tambahan. Jadi ya sudah, sementara kita pakai jidur, pakai kemprang sama kendang. Ya, jadi itu yang sementara ini kita lakukan. Ya, harapan ke depan mungkin tuh. Ya, harapan ke depannya memang kemudian hal semacam ini, berembuk-berembuk seperti ini akan lebih sering, sehingga memang jadi terakomodir apa yang diharapkan oleh masyarakat dari dua sisi. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja, tapi kemudian dari masyarakat, dari pelaku seni seperti apa. Berharapnya kemudian tidak fokus di perbedaan, tapi kemudian ini akan menjadi benar-benar branding turismenya Purworejo.
Dari Kuto Arjo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.